Baik, selamat malam Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian. Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia. Terimalah salam dari saya, Suki Hontu Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini, Kamis 5 Februari 2026, dalam kegiatan Dhamma Sakaca Online Season 7, episode 8, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, yang ditayangkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Pada malam hari ini hadir bersama kami narasumber yang akan mengisi Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini, yaitu Romo Sio Jun Kyung. Selamat malam, Romo. Ya, pada malam hari ini Malam. Romo Xiao Jun Kyung akan bersama-sama dengan kita semua untuk menambah wawasan Dhamma dengan topik yang akan dibawakan, yaitu tentang ini bukan kebetulan. Ditinjau dari Anggutara Nikaya kelompok 4 nomor 233. Baik, untuk mengawali kegiatan Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini, marilah kita awali dengan nama Karapata sebagai tanda penghormatan kita kepada Tiratana. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi suakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Selanjutnya, marilah kita sejenak untuk merenungi pembacaan Dhamma pada yang akan dibawakan oleh Yesa. Kepada Saudari Yesa, dipersilakan. Pembacaan Dhammapada Sukhawaga Syair 203. Jigaccha Paramaroga Sangkha Paramo Dukkha Etang Nyatwa Yataha Bhutang Nibbana Paramang Sukha, yang artinya kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Segala sesuatu yang berkondisi merupakan penderitaan yang paling besar. Setelah mengetahui hal ini, sebagaimana adanya, orang bijaksana memahami bahwa nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Saudari Yesa yang telah melantunkan ayat suci Dhammapada. Selanjutnya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, baik yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini maupun yang bergabung melalui channel YouTube, sebentar lagi kita akan memulai Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Akan tetapi izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Romo Sio Jun Kyung, SAG, CCD. Beliau merupakan Ketua Magabudi PC Kabupaten Bogor dari tahun 2023 hingga 2028 yang akan datang. Baik, menilik topik yang akan dibawakan pada malam hari ini dengan judul "Ini Bukan Kebetulan". Mungkin sepintas menjadi refleksi dan tersirat ya, kayak, oh iya memang betul semuanya di dalam kehidupan itu
tidak ada sebuah kebetulan gitu. Semuanya memiliki sebab dan akibat yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kondisi yang baru. Nah, tetapi untuk memahami topik Dhamma pada malam hari ini, tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat saya persilakan kepada Romo Sio Jun Kyung untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembahasan Dhamma, mari kita mengagungkan guru agung kita. Saya akan memimpin saudara-saudari bisa mengikuti dalam batin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasa kaca etang manggalamutama. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Manggala sutang nititang. Ya, saya panggil semua saudara-saudari ya. Ya, saudara sekalian ya. Saudara sekalian, selamat malam. Terimalah salam dalam dhamma. Namo Buddhaya. Ya, Sotihotu, salam sejahtera. Ya, hari ini saya coba mengambil satu judul. Ini bukan kebetulan. Ini ditinjau dari Anggutara Nikaya 4233. Ya, seperti yang tadi disebutkan oleh moderator. Ya. Pernah nggak sih Anda sekalian berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, kenapa hidupku, jadi begini gitu. Kenapa aku ketemu orang seperti ini? Kenapa aku lahir di keluarga yang ini? Gitu kan. Kenapa aku sudah berusaha, tapi tetap aja jatuh lagi di titik yang sama, gitu kan. Dan kadang-kadang di saat kita sudah capek, lelah, kita sering menenangkan diri dengan satu kata yang ya boleh bilang sangat sangat ajaib gitu ya. Ya sudahlah, mungkin memang sudah nasibnya gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi malam ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mempertimbangkan satu kemungkinan yang lain, ya, bukan nasib gitu. Bagaimana kalau ini semua bukan kebetulan? Bagaimana kalau hidup kita tidak sedang dihukum, tidak juga sedang diberi hadiah secara acak gitu ya. Kadang-kadang kita dapat sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, tiba-tiba dapat hadiah gitu kan. Melainkan kita sedang menuai sesuatu yang pernah kita tanam, sadar atau tidak sadar, nah itu hasil kita gitu. Sang Buddha tidak pernah berkata bahwa hidup manusia itu dikendalikan oleh sesuatu yang adikodrati gitu, atau takdir gitu, atau apa ya yang mengatur lah gitu kan. Beliau berkata bahwa hidup ini bergerak seperti yang tadi dikatakan oleh moderator, bergerak oleh karena ada sebab dan akibat. Nah, karena ada sebab maka ada akibat. Nah, akibat ini akan menjadikan sebab baru. Nah, dan untuk memahami sebab dan akibat itu, Sang Buddha mengajarkan satu hukum yang sangat jujur, sangat adil, dan sekaligus memberi harapan untuk kita, yaitu yang disebut dengan kama niyama atau hukum kama. Malam ini kita tidak membahas hukum kama secara mitos. Ya, kadang-kadang orang berkata hukum kama itu ya suatu hal yang ajaib lah gitu kan. Nah, atau yang di luar akal sehat manusia gitu. Bukan seperti itu. Bukan juga sebagai ancaman. Kadang-kadang oh, sebagai ancaman, sebagai kalau kamu tidak melakukan ini akan ada yang memberi hukuman sebagai ancaman.
bukan juga sebagai yang menakut-nakuti. Kalau nggak lakukan, nanti akan ada hal yang buruk akan menimpa kamu. Menakut-nakuti. Kalau ini kita lakukan, akan mengakibatkan kita mendapatkan hal yang malang. Andai kan sepertinya kadang-kadang di dalam mitos juga kadang-kadang dianggap bahwa karma itu sebagai warisan orang tua. Orang tuanya melakukan sesuatu yang buruk, anaknya yang dapat gitu kan. Seperti itu, ya. Nah, kita akan membahas karma sebagai cara kerja hidup kita, ya. Jadi kita hidup yaitu caranya yaitu seperti mengikuti alur sebab dan akibat begitu. Nah, kita dengan memahami sebab dan akibat, kita akan membentuk cara hidup kita yang lebih baik. Seperti itu maksudnya, ya. Dan lewat satu suta pendek yang namun sangat dalam sekali, yaitu Anguttara Nikaya 4233, nama sutanya Vitara Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa tidak semua karma itu sama, ya, beda-beda. Nah, ada karma yang membuat kita tuh makin gelap, makin membuat diri kita makin mendapat hal-hal yang seperti hukuman atau seperti hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, itu disebut dengan makin gelap gitu kan. Ada karma yang membuat kita makin terang, justru membuat kita makin terang, menerangi hidup kita. Dan Sang Buddha juga mengatakan ada yang membuat kita hidup ini naik turun. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Bahagia nggak bisa kita pertahankan, nanti ada menderita lagi. Nah, seperti itu, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, dan ada satu jenis karma yang sangat luar biasa, yaitu justru mengakhiri semua penderitaan. Nah, jadi Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya 4233 menjelaskan ada 4 kriteria tersebut, ya. Kalau ini bukan kebetulan berarti hidup kita sedang berbicara, ya. Kita yang mengatur, kita yang berbicara. Sekarang kita dengarkan apa yang Sang Buddha katakan di dalam Anguttara Nikaya tersebut. Nah, saya akan coba share screen ya. Sudah. Udah ya? Oke. Nah, ini ya. Kita lanjut. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 4 jenis karma. Nah, poinnya adalah sebelum kita lanjut ke sini, kita lanjut dulu. Kita perlu meluruskan satu hal yang penting ya. Penting tentang karma. Sekali lagi, karma itu bukan seperti yang di sini. Karma itu bukan suatu kebetulan, bukan juga hadiah yang acak seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi karma itu bukan sebagai ramalan. Karma itu juga bukan hukuman kosmis, bukan hukuman dari alam semesta gitu kan. Dan juga bukan sebagai alasan kita untuk pasrah. Ini sudah takdir gitu. Nah, dalam ajaran Buddha karma itu bukan sesederhana itu gitu kan. Karma itu adalah sebetulnya kehendak dari kita sendiri. Apa yang kita kehendak atau niatkan, itulah yang akan kita tanam. Nah, seperti Sang Buddha katakan seperti itu. Waktu kita memilih jujur atau bohong, waktu kita memilih membalas atau menahan diri, nah itu juga seperti itu. Waktu kita memilih untuk men-scroll gosip atau kita berhenti. Nah, di situ sebetulnya karma sedang bekerja, pilihan. Ya. Nah, dalam bahasa Pali, Sang Buddha menyebutkan bahwa karma itu sebagai ada kehendak untuk melakukan, kehendak batin untuk melakukan. Makanya cetanahang canahang bikawe kamang wadani. Karena ada kehendaklah untuk berbuat, maka terbentuklah karma. Jadi sekali lagi, karma itu bukan dari tangan kita, ya, bukan dari mulut kita, tapi dari niat dibalik atau kehendak dibalik pikiran kita. Nah, ya.
Kalau di anak muda mungkin posting di media sosial itu sebetulnya hanya seperti efek. Tapi niat di balik postingan ada kehendak, mau pamer, mau menyakiti orang lain, atau mau berbagi. Nah, itulah yang akan menjadi karma. Nah, nah, kalau karma itu niat, maka setiap orang pasti punya niat yang berbeda-beda, nggak mungkin sama. Nah, kita masuk ke 4 jenis karma yang tadi Sang Buddha katakan. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 jenis karma, yaitu yang menjadi cara hidup kita. Ya, yang pertama adalah dalam Anggutara Nikaya 233, Sang Buddha menjelaskan cara hidup. Ada karma gelap, akibat gelap. Nah, apa sih karma gelap dengan akibat gelap? Gitu kan. Coba kita bahas sedikit ya. Ini karma yang sebetulnya paling mudah kita kenali, tetapi paling sulit sekali kita akui dalam oleh kita sendiri. Ya, apa itu karma gelap? Muncul saat kita melakukan gerakan batin yang tidak sehat. Ya, nah, seperti marah, benci, serakah, atau tidak peduli pada akibat perbuatan kita. Nah, ya. Nah, contoh kehidupan sehari-hari biasanya kita menyakiti orang lain karena marah atau dendam, menipu atau menipu diri demi keuntungan, menipu orang lain atau diri sendiri demi keuntungan pribadi kita, gitu kan. Kemudian menghina, merendahkan orang lain, ya itu juga termasuk dalam karma gelap, akibat gelap. Menikmati gosip, penderitaan orang lain, nah itu juga termasuk karma gelap, eh, hasilnya gelap. Secara abhidhamma dalam dijelaskan bahwa saat batin tidak sehat, muncul niat atau kehendak yang mengikuti ketidaksehatan itu. Nah, niat ini yang direkam oleh batin sebagai karma, tindakan. Karena itu karma itu tidak pernah salah alamat. Pasti kalau kita yang lakukan, ya pasti datang. Karena kita sendiri, di batin kita sendiri. Ya. Kalau niat seperti ini diulang, kita ulang terus-menerus, ya, itu akan hidup membuat kita merasa sulit atau berat gitu. Nah, banyak konflik, banyak ketegangan dalam batin kita. Bahkan saat tidak ada masalah pun, kadang-kadang hati kita tidak damai, gelisah gitu kan, ya. Nah, itu karena kita melakukan akibat-akibat karma-karma yang buruk, karma-karma yang gelap, ya. Nah, akibatnya yaitu Sang Buddha katakan bahwa akibatnya juga gelap. Maka yang paling jelek adalah pada saat meninggal kita akan terlahir di alam menyedihkan, yaitu alam apaya. Bisa di alam 4 alam apaya, di alam asura, alam binatang, teracana, alam setan kelaparan, dan paling rendah ya, yang paling menderita di alam neraka, niraya ya. Nah, terus sehari-hari itu biasanya kita mendapatkan hal-hal yang buruk-buruk gitu, pengalaman hidup yang buruk-buruk. Andaikan kita mendengar hal-hal yang menakutkan, mencium hal-hal yang uh, tidak enak. Nah, itu seperti itu. Kemudian merasakan sentuhan yang tidak nyaman. Nah, itu adalah hasil dari akibat melakukan karma gelap. Jadi secara analoginya, kalau batinnya gelap, kehendaknya gelap, hidupnya akan terasa berat. Seperti itu.
Nah, ini secara dalam Abhidhamma ya ini ya dijelaskan bahwa batin tidak sehat muncul ikut mengarah ketidaksehatan itu. Inilah yang disebut kama. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini kalau di sini di skema Abhidammanya adalah kita akan kalau kita melakukan kama buruk, nah kita akan mendapatkan di sini. Nah, ini mendengar, mencium yang buruk-buruk di dalam ahetuka cita bagian yang atas, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi 5 indera mendapat hal-hal yang buruk-buruk terus. Nah, sebaliknya kalau pengalaman hidup yang kalau yang gelap kan menghasilkan yang gelap. Jadi kalau yang terang itu bagaimana? Nah, yang terang itu Sang Buddha katakan bahwa kama terang juga akibatnya terang. Nah, itu bersumber kepada batin yang sehat, ya. Nah, apa itu kama terang yang muncul saat kita dilandasi oleh batin yang sehat, ya. Didasari oleh kesadaran, ada kepedulian, ada kebijaksanaan, ya. Contoh sehari-hari, andaikan kita berdana dengan tulus, menjaga sila dengan kesadaran, bahwa tahu dengan penjaga sila kita mendapatkan kenyamanan dalam hidup, gitu kan. Nah, kemudian berkata jujur, meski itu sangat sulit. Kadang-kadang berkata jujur itu sangat sulit sekali. Nah, ada sedikit cerita di dalam komentar bahwa dikatakan bahwa ini komentar dari subkomentar begitu ya. Nah, ini ada seorang istilahnya perkumpulan di mana gurunya itu memberi tugas kepada 11 orang anak untuk besoknya membawa ayam. Nah, keesokannya 11 anak ini membawa ayam. Nah, kemudian gurunya memerintahkan kepada 11 anak ayam itu, kamu cari tempat di mana orang lain tidak tahu, tidak ada orang yang lain yang mengetahui, dan tidak ada orang yang tahu. Kamu sembelih ayamnya. Nah, setelah kamu sembelih, kamu kembali kepada saya. Nah, saat itu setelah mencari, nah 10 orang anak ini dapat tempat dia menyembelih. Nah, 10 orang anak bawa ayamnya. Tapi satu orang anak ini kemanapun dia cari tempat, dia tidak menemukan. Akhirnya dia kembali dengan ayam hidup. Nah, gurunya bingung dan bertanya kepada anak tersebut, yang lain dapat, kenapa kamu tidak mendapatkan tempat yang di mana tidak ada orang yang tahu? Oh guru, saya sudah nyari dimanapun tempat yang paling sunyi, yang tidak ada orang, tidak ada tempat di mana orang tidak tahu. Karena apa? Karena saya sendiri tahu. Nah, itulah kejujuran. Sulit memang, ya sangat ya penting sekali untuk mengerti kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian kita harus bermeditasi dengan tekun, terus juga harus menahan diri dan dari ya hal-hal yang jahat lah gitu kan, hal-hal yang buruk. Nah, secara abhidhamma secara abhidhamma semakin sering niat baik diulang, ya semakin kita bergerak ke arah kebajikan, ya. Jadi semakin kita melakukan hal batin sehat yang muncul, ya itu akan kita mengarah kepada kehendak kita juga akan bergerak ke arah kebajikan. Nah, hidup tidak selalu mudah, tapi batin harus lebih kuat untuk kita mengatasi itu. Masalah tetap datang, ya kalau hidup masalah pasti datang, tapi kita berusaha untuk tidak menghancurkan diri kita. Nah, semakin sering diulang, semakin kuat jejak batin di dalam batin kita.
Ini saya lewat. Nah, hasilnya di sini. Di bagian ahetuka kusala wipakacita. Kita mendengar yang baik-baik, merasakan hal yang lembut, mendengar suara-suara yang merdu, kemudian mencium bau-bau yang harum. Nah, terus juga ya sentuhan yang lembut yang ini ya. Ya. Nah, hasil yang wipaka dari kehidupan di alam bahagia ya, itu adalah batin kita akan terlahir di alam bahagia, alam minimal alam manusia sampai di alam dewa atau alam Brahma. Hidup relatif tentram ya. Kita hidup ya karena kita mendengar hal-hal yang baik, mencium hal-hal yang eh, menyenangkan, merasakan sentuhan yang eh, nyaman, kemudian merasakan hal yang enak-enak. Nah, itu kita akan mendapatkan mendengar hal-hal yang merdu. Ya, kita hidup relatif tentram. Terus juga kita karena silanya baik, itu akan menunjang samadhi dan panya kita akan terus berkembang. Dianalogikan bahwa batinnya jernih, maka niat kehendaknya jernih, hidup juga akan lebih jernih. Nah, tapi kan kebanyakan dari kita nih yang hidup manusia itu kadang-kadang kita mendapatkan nggak selalu yang gelap, nggak selalu yang terang. Ya, disinilah jenis kama yang ketiga yang akan menjadi yang menjadi relevan, yaitu kama campuran. Ya, nah ini adalah kama yang paling khas dialami oleh manusia sendiri. Batin kita belum murni dan masih fluktuatif, ya, bergantian. Kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang baik, kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang menderita, yang tidak mengenakan. Nah, itu yang biasanya kita dapatkan gitu kan. Nggak mungkin kita bahagia terus, nggak mungkin juga kita sedih terus. Kadang-kadang kita bahagia terus kadang-kadang sedih. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang kita bisa aktivitas sehari-hari adalah kita berdana tapi biasa ingin dipuji begitu kan. Nah, berdananya baik tapi ingin dipujinya itu ada unsur moha dan loba di situ kan. Nah, itu ya. Menolong sambil kita berharap balasan gitu kan. Kita menolong orang lain ada harap balasan. Nah, itu juga sama ya. Waktu menolongnya baik, tapi berharap balasan itu di situ ada moha dan ada loba ya. Kemudian bekerja dengan penuh tanggung jawab, namun kita biasanya ada ya kok udah capek, wah capek nih kerjanya, ada keluhan ya. Nah, itu biasanya ada moha dan dosa, ketidaksukaan gitu kan. Nah, bekerjanya penuh tanggung jawab baik, tapi ada dalam tanda kutip dia penuh keluhan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan kama campuran gitu ya. Nah, secara abidamanya adalah dalam batin manusia, niat baik itu dan niat baik dan niat tidak baik itu bercampur. Ya. Jadi kusala, aku salah, aku salah, aku salah bercampur. Maka dia juga akan memunculkan, ya munculnya juga bergantian. Karena tercampur ya, berkumpul ya, keluarnya juga bergantian. Ya hidup kita kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, naik, mendapatkan hal yang bahagia, mendapatkan hal yang baik. Ya, kadang-kadang juga kita kerugian, mendapatkan kerugian. Nah, naik turun seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita oh, luar biasa mendapatkan suatu keuntungan, tapi kadang-kadang kita mendapatkan satu kerugian. Nah, dan kita kadang-kadang juga
sering bertanya dalam batin kita, kenapa kok begini gitu kan. Nah itu karena ya memang ya itu karena kita melakukan sehari-hari ada perbuatan campuran, karma baik, ada karma buruknya, karma baik, ada karma buruknya seperti itu. Nah ini yang biasanya efeknya adalah kita akan terlahir sebagai manusia kalau lebih banyak baiknya. Kemudian kehidupannya naik turun antara suka dan tidak suka, ya. Nah, analoginya arus batin campuran, maka hidup juga akan menjadi campuran. Nah, jika kita berhenti di sini, hidup kita hanya akan berputar terus di antara suka, duka, suka, duka. Nah, makanya untungnya Sang Buddha memberikan eh, satu kama, ya, satu jalan yang melampaui semua yang tadi itu, ya, yaitu kama yang keempat. Kama yang tidak gelap juga tidak terang, tapi dia mengarah pada hancurnya kama. Jadi memotong kama yang lain. Bukan kama biasa, tapi menuju pada pembebasan. Melampaui baik dan buruk. Ya, melampaui buruk. Andaikan contohnya adalah kita waktu marah, kita menyadari, oh kita sedang marah. Nah, saat kita menyadari marah, berhenti. Nah, stop. Nah, itu di saat stop, kita akan terbebas dari hal yang buruk. Terus mengamati pikiran yang muncul dan berlangsung, muncul, berlangsung, padam, muncul, berlangsung, padam. Nah, itu akan membuat kita juga stop di satu, mengerti bahwa ini adalah proses ketidakkekalan seperti itu. Melepas kemelekatan identitas, ya, keakuan. Nah, ini ke diri yang terkena, ya, ada aku yang terkena. Nah, mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Efeknya adalah momen pembebasan, ya, muncul maga kita cetana ini berfungsi sebagai pemutus, memotong, ya. Dianalogikan bahwa Sang Buddha katakan kita tidak menanam kama baru, yaitu memutus. Kita juga tidak, kalau kita menanam pohon, kalau yang pertama itu menanam pohon yang beracun, hasilnya gelap, hasilnya beracun. Kalau yang kedua itu menanam pohon yang manis, hasilnya buah yang manis. Kalau yang ketiga itu menanam pohon campuran, hasilnya juga campuran, ada pedas, ada manis. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini, dia tidak menanam lagi, tidak menanam pohon. Jadi memutus, memang diputus, ya, diputus akarnya. Jadi pohonnya tidak tumbuh lagi. Nah, jadi tugas kita adalah seperti itu. Sebagai tinjauan bahwa rangkuman kama itu hasil akhirnya tidak ada kalian baru, berakhirnya duka, ya, merealisasi nibbana dari kama yang keempat. Nah, poin penting dari Abhidhamma adalah cetana adalah inti kama. Kama itu tidak sama dengan wipaka. Kama aktif, wipaka itu pasif. Nah, jadi kalau kama itu memang ada sifatnya aktif, sifatnya membuat. Tapi kalau wipaka itu memang sudah hasil. Dan hasil itu sulit untuk kita, pasti akan kita terima. Cuman kita bisa mengkondisikan saja supaya dia tidak berefek kepada kita, gitu. Tidak terlalu efek kepada kita. Tapi pasti akan ada hasilnya. Pasti akan ada buahnya. Ya. Dan kama keempat adalah jalan untuk pembebasan. Ya. Sebagai penutup, ada satu cerita, ya. Ada seorang pemuda datang pada seorang guru, kemudian wajahnya lelah, hidupnya penuh dengan penderitaan, merasa berat hidup ini. Ia berkata, kenapa hidup saya begini? Kemanapun saya melangkah, rasanya sudah mentok, sudah susah, gitu kan. Kesini ketemu yang buruk, kesana ketemu yang buruk, begitu kan. Nah, saya sudah berusaha, tapi hasilnya tetap aja sama, buruk, buruk, buruk terus. Ya. Kemudian sang guru itu tidak menjawab panjang lebar, tapi ia hanya mengajak pemuda itu untuk ke kebun belakang. Nah, kebun belakang. Di sana ada gurunya memperlihatkan ada 2 pohon.
Yang satu pohonnya tumbuh dengan subur, berbuah lebat. Yang satu kurus dan daunnya sedikit, bahkan hampir mati, gitu kan. Pemuda itu bertanya, "Guru, kenapa yang satu pohon itu sangat bagus dan berbuah lebat, gitu kan? Kenapa yang satunya kok kurus, daunnya sedikit, bahkan hampir mati?" Nah, sang guru berkata, yang satu itu yang berbuah lebat, yang berdaun lebat dan berbuah sangat banyak, itu setiap hari itu dirawat, disiram, dibersihkan tanahnya, nah, diberi pupuk. Nah, yang satunya itu dibiarkan, ya dibiarkan saja gitu kan. Nah, lalu sang guru menatap kepada pemuda tersebut dan berkata pelan, pohon tidak pernah bertanya kenapa ia begini. Ia hanya tumbuh sesuai dengan apa yang ia terima. Nah, jadi kita juga sama. Hasil wipaka itu ya sudah hasil. Apa yang kita kerjakan ke depan, itulah yang akan kita, karma yang akan kita lakukan, itulah karma yang akan membentuk kita kemana. Nah, kalau kita rajin merawat yang baik-baik, memberi yang pupuk yang baik-baik, kita akan menuju kepada terang, bahkan menuju pada pengikisan karma. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dapat menambah wawasan kepada saudari sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Romo telah memaparkan ini. Berarti pembahasannya tentang 4 jenis kama dikutip dari anggota Ranikaya 4 nomor 233. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom meeting ini ataupun melalui YouTube dapat langsung bertanya dari Zoom bisa raise hand terlebih dahulu ataupun mengirimkan pertanyaannya lewat chat. Yang berada di YouTube boleh mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar, nanti akan dibacakan. Baik, Romo. Romo, Oh saya iya, mau nanya. boleh Saya silakan AI. saya Cing. saya Ibu Krisnawati dari PC Ya. Magaburi Jakarta Barat. Romo luar Hmm. biasa ceramahnya. Dalam kesempatan ini saya coba mau bertanya ya. Gini nanyanya. Sekarang kan kita sebagai Chinese baru aja meninggalkan tahun yang baru dan sekarang meninggalkan tahun yang lama ke yang baru. Nah, yang baru ini heboh-hebohnya sio A, B, C, D bagus. D-nya kan jelek. Nah, kita sebagai umat Buddha yang misalnya wah giliran si A itu jelek. Nah, bagaimana nyikapinya tuh supaya jangan ada tekanan batin bahwa kita umat Buddha yakin dengan uh, keyakinannya gitu. Nah, mohon Romo tolong jelaskan ya supaya nanti kalau ada teman yang nanya atau mungkin kita yang alami sendiri kita sadar ya. Makasih nama budaya. Namo budaya. Ya, pertanyaannya bagus banget nih Ocing nih ini ya. Bu Ramani Krisnawati nih. Iya, Sebetulnya kan tadi di awal, kama itu di awal ada disimpan di dalam kehendak batin, niat. Nah, kalau kita niat pikiran kita sudah terpengaruh, kalau sio ini nanti akan ciong loh gitu kan. iya, Sio iya, ini ciong loh. Nah, iya, itu sudah tertanam di dalam batin pikiran kita. Nah, itu akan membuat makin dia makin kuat, makin ditekan, makin dipikir, nah dia iya, akan menjadi kuat. Nah, saat kuat. dia kuat, memang akan berefek. Nah, Iya, tapi kalau dari awal kita sudah punya pikiran, punya istilahnya pengertian bahwa kita berbuat baik, ya, kita yakin. pasti akan mendapatkan yang baik. Kita Iya, berbuat buruk pasti akan mendapatkan hal buruk. betul, Karma itu bukan dari eh, orang lain, tapi dari kita sendiri yang melakukan. betul. Iya, Apapun dari kita sendiri. Nah, kalau iya, itu sudah masuk dalam konsep pikiran kita, nah, iya, ya, itu kita nggak akan punya eh, ya pikiran sedikit pun ciong,
takut. Nah, kalau nggak masuk, Iya, iya, ya nggak iya, ada iya, iya. efeknya gitu. Nah, Nggak ada karena efek, dia ya. masuk ke dalam pikiran kita, nah itulah akan menjadi ya Efek. efek. Jadi bisa jadi Iya, hasil gitu kan. Bisa dapat dapat perlakuan, menerima hal yang buruk karena kita kondisikan di pikiran kita mengkondisikan supaya istilahnya mendata istilahnya kalau frekuensinya tuh negatif ya datangnya yang negatif lagi gitu kan. iya, Terus gitu kan. iya, iya, Karena memang karma itu ya sebelumnya efeknya ya kalau kita yang positif positif terus ya yang datang positif juga gitu. Karena iya, memang iya, seperti itu cenderungnya. Tapi kalau udah negatif pasti yang negatif. Nah, gitu. iya. Jadi Ya, kira-kira kalau secara Buddhisnya ya gunakanlah konsep Buddhis yang benar. Nah, seperti kalau kita baca di Parita, Abhinna Pancawekana, kita mewarisi karma kita sendiri, terlindung oleh karma kita sendiri, iya, iya, berhubungan dengan karma kita sendiri, apapun karma yang kita perbuat, itulah yang akan kita warisi. Nah, kalau itu masuk ke dalam pikiran kita nggak akan takut dengan konsep Kiong apa iya, mau baik iya. buat baiklah jangan takut gitu Dan kira-kira takut. kira-kira Ba- Mani Krisnawati gitulah ya Banyakin kebajikan deh gitu ya. Karena betul kan dulu katanya ada waktu itu ada zaman dulu ada cerita katanya, ada seorang anak tuh 7 hari lagi meninggal katanya. Dengar nggak nah Romo? Nah, betul iya, seorang seorang Samanera sama merah ya. betul seorang Samanera itu sedang berguru sama gurunya nah, diramal Betul. sama Iya, gurunya iya. kira-kira kamu nih seminggu lagi Minggu enggak lagi tapi nggak ngomong sama gurunya nggak ngomong sama Nera. Nah, gurunya tahu, oh seminggu lagi sama Nani akan uh, selesai meninggal. karmanya. Iya. Jadi Nah, disuruh selesai pulang. karmanya. Disuruh pulang. Karmanya putus gitu kan. Iya, Nah, nah, terus dia makanya karena takut bukan takut nggak bertemu lagi dengan keluarganya, maka iya. gurunya menyuruh anak sama Nera Pulang. itu untuk pulang ketemu dengan Iya, betul. keluarganya. Iya, Saat pulang, nah dia jalan dia melewati saat itu hujan. Nah, iya, aliran sungai sedang, bukan sungai, ada parit, airnya iya, meluap. Nah, itu iya. dilihat ada sekumpulan semut sedang Betul. terjebak oleh uh, Iya, aliran air tersebut. Nah, iya, dengan sigap dia mengangkat semut tersebut, ditolong dipindahkan. iya. Nah, pindahkan semutnya, pindahkan, pindahkan. Nah, dia melakukan itu tanpa tanpa istilahnya, oh saya hanya ini berbuat baik gitu kan, pengertian seperti Berbuat itu. baik ya. Gak ada Nah, dia tujuan. menolong orang makhluk yang membutuhkan pertolongan, Iya, ya, dia mm-mm. menyelamatkan. Nah, pulang Iya. sampai di rumahnya. Seminggu kemudian Ya selesai, balik. dia balik Iya, ke ketemu gurunya. gurunya. Sampai di Iya, gurunya bingung. Loh, kok kamu kembali lagi? Iya, iya, ada apa yang kamu lakukan? Oh, iya. pada saat saya pulang melakukan Betul, pertolongan, saya melihat betul. ada semut, sekumpulan semut Iya, sedang terbawa arus, saya tolong. iya, Nah, iya, kemudian apa? Karena iya, karma baik itulah iya, kondisinya memunculkan karma baik yang harusnya belum berbuah, itu iya. dia berbuah saat itu juga. Nah, dia memotong si janaka kama yang harusnya selesai jadi lebih panjang. Dan akhirnya si anak kecil Samara itu berusia sangat panjang. Kira-kira Ya, makanya, itu ceritanya. Itu iya. ceritanya sih. Jadi kita kan sebagai umat Buddha, lebih-lebih yang kita di organisasi, ada orang Hmm. yang tradisi-tradisi, gimana sih kalau gini, gini, gini. Nah, kita kan bisa jawab ya. Kita bisa kasih Ya, contoh. Itu gitu Romo ya. Karena ya sekarang betul. nih tahun ini, waduh macam-macam ini. Percaya nggak? Kita nggak boleh bilang, waduh, ntar gini-gini, bikin takutan dia ya nggak? Pokoknya Iya. lakukan Mam, kebajikan aja. ya, Kebajikan makin apapun, banyak. Iya. kebajikan gitu. Ya nggak? Jadi ya Iya semoga betul. dengan kebajikan yang namanya ciong tuh udah terhindar gitu ya, Romo ya. Jadi Iya. kita bisa ngasih jawaban. Kalau ditanya, jangan nama organisasinya aja, gila ditanya, entah nyaho. Aduh, Romo. Aduh, Ya kalau terima kasih. kalau kita memikirkan ciong 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 Iya, gitu kan, waduh, ya akhirnya serem nggak dah. nggak ada kesempatan untuk kita melakukan karma baik gitu kan. Iya, Harusnya kita eh, membaca parita, ada yang orang kesusahan terus kita baca iya, parita nggak di sana berani, melakukan karma takut. baik.
takut, nggak Takut, lakukan, ya iya. kita nggak punya kesempatan untuk melakukan karma baik. Ya, akhirnya apa? Di rumah terus, akhirnya di rumah ya pikirannya negatif ya, yang Iya. datang negatif terus begitu. Nah, Tapi makin kan kita kadang-kadang ada yang tradisi dikias lah, pakai inilah, pakai itu ah, gimana tuh Romo? Nah, itu tuh banyak tuh kira-kira. sebetulnya gini, kan ada juga orang gini ya. Ini banyak jadi pertanyaan. Hmm. Iya, Pertanyaan lain aneh kan kalau itu kan seperti kias. Nah, seperti iya, ada satu orang. Dia umat Buddha, rajin, kemudian ya rajin ke lucu. wihara, Iya, rajin berdana dan segala macam. Tapi hidupnya susah-susah aja. Nah, akhirnya wah, kok saya udah banyak berbuat baik, berdana segala macam, tapi kok saya nggak dapat apapun yang bahagia gitu, iya, hasil yang luar biasa. Biasa-biasa aja hidupnya gitu kan. Nah, akhirnya apa? Terbujuklah dia pindah ke aliran nah, lain. iya, Nah, di tempat nah, aliran lain tiba-tiba wah iya, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. iya, iya, Nah, sebetulnya itu hanya kondisinya iya, belum pada saat di sini sebetulnya dia belum ketemu kondisi yang tepat karma baiknya untuk berbuah. Mungkin belum tepat. Nah, begitu dia ketemu satu tempat, di tempat itu pas kondisinya pas sebetulnya tepat untuk berbuah. Sebenarnya kalau dia mungkin nunggu iya, sebulan. Di Buddhis pun dia akan dapat gitu. Tapi iya, karena dia tidak sabar, dia pindah. Nah, di sini dapat. Nah, uh, berinilah dia. Oh, di sini mau baik begitu kan. Nah, seperti itu. Sama ya. Jadi sebetulnya kondisi baik ya kita harus kondisikan gitu iya, ya. Untuk mendapatkan wipaka baik ya kita harus kondisikan. iya, Kalau kita belajar lagi ada yang disebut dengan 4 kondisi kan. 4 kondisi baik dan 4 kondisi buruk gitu kan. Nah, itu kalau kita belajar hukum karma ada 4 kondisi baik dan 4 kondisi buruk yang disebut dengan sampati dan wipati. Nah, ada kondisi kelahiran, ada kondisi eh, bentuk, wajah, rupa, penampilan, iya, ada kondisi cara. Nah, yang disebut dengan payoga sampati, payoga wipati. Nah, itu memang ada gitu. Kondisi yang membuat simpanan kama baik kita akan berbuah. Nah, kalau ada orang yang memang bisa, ada orang yang bisa istilahnya mengkondisikan ya, dia lihat oh kira-kira sebetulnya dia juga bukan bukan bisa lihat tapi dia punya pengalaman. Orang ini ditanya sama dia, "Oh, kamu pernah berbuat baik apa? Ini ditanya dulu. Berbuat baiknya apa? Nah, ini nih." Nah, perbuatan baik itu karena dia terbiasa, dia tahu, oh, kira-kira kalau dia melakukan perbuatan baik yang ini nanti akan berbuah yang baiknya. Nah, iya, seperti itu kira-kira Ojing. Jadi bukan iya, orang pintar itu bukan pintar dalam arti pintar pintar seperti Sang Buddha ya, bukan. Karena dia iya, terbiasa dengan dia tanya dulu, "Kamu pernah berbuat baik apa? Pernah melakukan apa yang baik?" Nah, diceritakan, iya, ini." Nah, dapat dari cerita itu itu, dia dia iya, kira-kira nah yang paling tepatnya yang mana? Nah, ini. Nah, kadang-kadang iya, juga iya, dari 10 belum tentu 10-10-nya berhasil. Ada yang nggak berhasil iya, juga gitu. iya, Kira-kira iya, begitulah iya, ya. iya, Kira-kira iya, sama nih. iya, iya, makasih deh. Jadi kita jangan sampai, aduh, ya, kita eh, terutama yang kita banyak kenal orang Budayana tuh banyak pakai begituan tuh ya. Nah, kita ya sebagai umat Theravada ya kita menyikapi jalan tengahnya. Kalau kita kan nggak berbuat nggak ada hasilnya, ya kan? Mm, Berbuat yang baik itu hasil baik. Dengan mm, keyakinan kita memberikan begitu, kan dia merasa oh iya ya juga ya, kan begitu. Jadi jangan terpengaruh gitu ya. Jadi kita ya sebenarnya kita bisa ada kasih masukan ke mereka. Kalau ya kebenaran nanya nih gitu, kita udah siap. Pas kebenaran si Romo yang ceramah ya saya masuk di Zoom. Makasih banyak Romo. Selamat mengabdi. Nama budaya. Ya. Nah, ini ada sedikit ininya. Memang kita bukan kita ngomong bahwa Theravada, Budayana itu oknum Iya, sebetulnya. Sebetulnya iya. oknum. Nggak semua di Budayana juga gitu. Ada Budayana juga yang baik. Di Theravada pun ada oknum yang memang Oh iya. nggak Tergantung ya keyakinan lah. ya itu tergantung oknum jadinya ya Iya, oknumnya. Oke kira-kira seperti itu.
Manggil apa tadi? Manggil apa? Romo manggil apa? Ramani, Sebelumnya Ocing, tadi apa? Ah, Ocing. dari Saya, Ocing. saya Dari mana? suaminya dari Ibu Ratna. Ah, Ibu Ratna. Ibu Ibu Ratna Ratna. Rukmana. Ih, kok baru tahu sih? Oh, Tinggalnya baru di tahu mana? ya. Romo tuh di mana? Romo di mana Sering tinggalnya? ikut, sering ikut, Enggak, sering Romo tinggal di ngobrol. mana, Romo? Tinggal di Bogor. Oh, bukan di Kelapa Gading. Bukan Di di Bogor. yang waktu tempo hari ke Wihara Meta ikut foto Iya, Romo bukan? betul, Tapi betul, enggak betul, enggak ketenger betul. itu Romo. Ya Betul, betul. ampun, makanya manggil Iya. Ocing dari Oke. mana ini Romo nih? Aduh, Aduh, ih, aduh, tanpa aduh, aduh. Ya, tanpa baik. selangkah dari kita ketemu. Ya, makasih Romo Ya, ya. terima kasih Ramani Sama-sama. atas Iya, pertanyaannya. iya, iya, iya. Oh, gitu tuh. Ya, intinya kalau misalnya pikiran atau mindset kita dikondisikan hal-hal baik, maka ya apa yang terjadi dalam hidup kita pasti akan terkondisi yang baik-baik juga, gitu ya. Ya, Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube, Romo, izin saya ya. bacakan. Sotihotu Romo, bagaimana menyikapi ketika kadang ada dalam keadaan tidak semangat dalam berlatih dhamma? Apa tipsnya agar menjadi semangat kembali? Ehm, Kalau berlatih dhamma terus kadang-kadang kita ya sebetulnya harus mengerti yang punya tekad ya aditana gitu ya, aditana yang kuat gitu ya, dana awak aditana yang kuat, dan kembangkan. Sebetulnya Sang Buddha sudah memberikan satu resep yang sangat luar biasa yang disebut dengan 4 idipada. Ya, dengan kalau kita mengerti 4 idipada ini yang disebut dengan CV, canda, wirya, cita, wimangsa. Jadi canda itu hasrat. Kalau kita mengerjakan sesuatu ada hasrat di situ, tumbuhkan hasrat, hasrat untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kalau ada hasrat, kemudian pasti akan muncul semangat. Nah, andaikan kita seorang olahragawan, seorang pemain basket, dia eh, hobi dengan basket, gitu kan, punya hasrat, punya passion di basket, pasti dia punya semangat untuk berlatih basket. Nah, karena punya hasrat. Nah, ada hasrat, dia pasti semangatnya luar biasa. Nah, jadi ada canda, ada wirya. Nah, canda wirya juga tidak cukup. Nah, kita harus punya yang disebut dengan fokus. Kalau mau kita benar fokus, ya. Jadi fokus. Nah, sukses dalam arti sukses kita ini terus fokus. Nah, yang penting sebelumnya hasrat dulu awalnya. Ada hasrat tuh, tumbuhkan hasrat untuk kita mau. Nah, kemudian udah ada hasrat pasti ada semangat. Kemudian kita kembangkan dengan cita, fokus. Fokus kita mengerjakan itu. Memang kalau kita hobinya basket, fokus di basket. Jangan basket, entar main sepak bola, entar main futsal, entar main padel. Nah, karena nggak fokus, kita nggak sukses. Nah, nah, nggak akan sukses gitu kan. Nah, yang terakhir adalah wimangsa. Wimangsa itu penyelidikan, kebijaksanaan, menyelidiki. Nah, kalau kita sudah punya hasrat, udah semangat, punya fokus, tapi nggak berhasil juga, nggak sukses juga. Ada mungkin dari ini kita cari, oh di mana ya kendalanya? Kendalanya di sini. Nah, karena kita menyelidiki, kendala ini kita bisa tangani. Nah, kalau sudah kita bisa tangani, nah, itu dari wimangsa. Nah, kita akan sukses. Nah, kenapa kita mengerjakan sesuatu suka malas-malasan? Ya, itu awalnya hasratnya dulu dimunculkan. Hasratnya dulu, ya, mengerjakan sesuatu, ya, berarti dhamma. Oh, kok meditasi males-malesan gitu kan. Suruh tiap hari 5 menit, 10 menit, males gitu kan. Nah, karena nggak ada hasrat, nggak memunculkan hasrat untuk berlatih. Tapi kalau kita udah ada hasrat untuk berlatih, nah, kita akan punya semangat. Nah, saat udah muncul semangat, nanti ya seperti itu akan terus bergulir. Nah, hasratnya dulu. Jadi hasratnya dimunculkan. Kalau hasratnya dimunculkan, nah wirya akan muncul. Nah,
kan wirya kan ada yang disebut min plus plus kan, ya. Kalau ada yang yang negatif, yang buruk-buruk kita singkirkan. Kalau yang belum muncul jangan dimunculkan yang buruk-buruk. Kalau yang baiknya, kalau yang belum muncul harus dimunculkan. Yang sudah muncul kita kembangkan. Nah, itu kan min plus plusnya. Nah, itu wirya sebetulnya. Sama wayama gitu kan. Ya, sama wayama. Sama padana sebetulnya, sama padana 4. Ya, seperti itu. Jadi cari hasratnya dulu. Nah, bangkitkan hasrat. Kalau hasratnya sudah muncul, ya pasti akan muncul wirya. Pasti itu. Nanti ke belakangnya akan mengikuti ya, Romo. Iya, akan ngikuti. Nah, pastilah. Hasrat pasti akan muncul wirya. Gitu. Coba orang yang punya passion, siapapun di sini yang punya passion, andai kan yang wanita dia mau jadi makeup artist gitu kan, dia memang hasratnya di situ gitu kan, udah hasrat di situ, passionnya di situ, pasti punya semangat untuk berlatih apapun. Waktu hujan pun dia berusaha pergi ke tempat untuk dia les gitu kan, untuk dia berlatih, biarpun hujan, biarpun ada kendala apapun, dia tetap punya wiryanya akan muncul, semangatnya akan muncul kok. Tapi yang paling utama hasrat dulu, hasratnya dulu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan. Romo, kalau misalnya pakai AI untuk ceramah, apakah merupakan karma baik? Oh, sekarang semua ya AI itu kemajuan zaman, Ya, pakailah. Jangan kita, tapi ya harus kita dipakai dengan AI bijak itu ya, Romo. nggak sepenuhnya benar. Jadi AI kita pakai, tapi kita cross check. Kita cross check ke suta, cross check ke komentar, cross check ke, kan bisa. Kalau komentar bisa yang di sini kan mungkin bisa cari di CSCD digital atau Pali Digital Reader. Nah, itu ada komentar. Nah, habis itu bisa cari bahasa Palinya, terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya gitu kan. Bener nggak nih? Atau cari sumbernya gitu kan supaya bener. Jadi AI bagus, tapi ya harus di cross check gitu. Tetap harus kita pakai AI lah. Udah sekarang makin ini kok. Sekarang kalau mau bikin desain yang mau cepet juga kita tinggal perintah ini. Nah, kasih prompt-nya apa gitu kan. Terus kemudian dia akan bentuk. Kalau kita kurang suka, kita tambahin lagi. Ini kurang ini di sini nih ya. Nah, makin apa dia makin bagus kan. Nah, AI itu ya ada manfaat ya, tapi juga harus kita pakai yang benar gitu, dengan data yang benar seperti itu. Iya, harus di cross check lagi. Mungkin kalau cari suta bisa cek ke suta, suta sentral atau sama Oh, Gipala dan lain-lainnya ya, Romo. betul sekali. Oke, Jangan terima apa adanya. ya. Karena kadang-kadang dia paling gampang, terima aja, begitu kita cek, loh sutanya nggak ada, ini suta ini gitu. Mungkin biasanya AI itu juga merangkum dari berbagai sumber gitu ya. Jadi memang Nah, mungkin ada sumber-sumber yang kurang tepat gitu, makanya memang perlu cross check. Pakai AI boleh, tapi kita harus cross check lagi untuk betul. menentukan kebenarannya itu tepat nggak sih, akurat nggak sih gitu ya, Romo. Ya, betul. Baik, selanjutnya Romo, saya punya pertanyaan terkait tadi tentang karma. Tadi Romo kan bilang hidup itu kan memang naik turun. Rodanya juga terus berputar ya, intinya hidup itu juga anicca. Ada saatnya senang, ada saatnya sedih gitu kan. Nah, bagaimana sih kita harus menanggapi eh, kehidupan ini kayak gitu yang emang seringkali berubah, nggak bisa harus senang terus, nggak bisa juga kita sedih terus gitu. Gimana sikap kita harus menanggapi ini, atau kita harus punya mindset yang seperti apa sih biar kuat gitu? Oh, ya. Ya kan memang kita sudah terlahir sebagai manusia. Saat ini kita bicara sebagai manusia. Kalau sebagai manusia itu pasti udah campuran. Karena kita sudah pasti di kehidupan-kehidupan sebelumnya melakukan hal, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik. Hasilnya ya gitu.
baik buruk, baik buruk, baik buruk kita terima. Itu memang sudah yang aktivitas sehari-hari pun efeknya adalah menerima yang baik, menerima yang buruk, menerima yang baik, menerima yang buruk, menerima yang baik, menerima yang buruk. Itu sudah memang karena kita hidup udah terlahir sebagai manusia dan kita nggak bisa nggak terima. Nah, kita harus kita terima. Makanya Sang Buddha katakan duka itu yang pertama di dalam 4 kebenaran mulia itu harus diterima. Nah, kalau udah diterima, nah telah diterima, dipahami gitu kan. Nah, dipahami. Nah, telah dipahami. Nah, yang penting adalah kita harus memahami, mengerti bahwa ini semuanya selama kita masih berkondisi, kita akan terkena hukum yang namanya tilakana, anicca, dukkha, anatta. Saat lagi duka, pahami dengan anicca. Apapun yang muncul penderitaan itu akan selesai. Nggak selesai. Pasti akan muncul bahagia. Nah, kenapa? Ya karena kita mengerti. Jadi nggak ada yang selesai ini. Semuanya kok terkena hukum anicca kok. Pasti terkena hukumnya. Duka. Ya duka kita harus terima. Saat duka ya kita terima. Tapi bukan kita dengan duka itu terus akhirnya membuat diri kita terkukung dengan dukanya, nggak mau keluar dari dukanya. Ya memang harus kita terima, tapi penerima dengan pemahaman. Nah, ini sebagai hasil eh hasil yang harus sudah kita terima. Kedepannya bagaimana? Action, karma yang baik-baik yang harus kita lakukan. Bukan sudah duka, diem, Ya terimalah karmamu. udahlah biasanya ya. Nah, terimalah karmamu Ya selesai gitu kan. udahlah. Nah, itu kita nggak ada action, harus action. Iya. Action apa? Yang baik-baik. Kondisikan berbuat baik. Begitu. Kondisikan berbuat baik. Nah, berarti kan kita udah ngerti ini ada pasti akan selesai anicca dukkha. Dan kita juga nggak bisa menguasai. Nggak akan bisa kita kuasai. Gitu kan. Lagi bahagia dengar kabar yang membahagiakan tiba-tiba baru dengar sejam yang lalu sampai di rumah mendengar hal yang buruk. Nah, kita juga nggak bisa menguasai itu yang baik buruk nah kita pahami ini sebagai hal yang proses yang kita tidak bisa kuasai. Nah, dengan memahami ini otomatis kita bisa menerima. Nah, menerima bahwa hidup memang sudah jadi manusia, hidup campuran. Yang tugas kita adalah, ya sudah harus kita terima campuran ini. Ya kita apa? Actionnya ke depannya. Harus banyak-banyak lah yang mengarah kepada perbuatan atau kama-kama yang jernih. Kama-kama yang terang. Supaya apa? Supaya minimal, kalaupun nanti kita terlahir kembali, kita mendapatkan satu kondisi yang baik. Nah, mendapatkan tempat yang baik. Satu satu kondisi baik daripada dari 4 kondisi itu adalah kondisi kelahiran. Disebut dengan gati sampati, kondisi kelahiran yang baik. Kenapa kondisi kelahiran baik kondisi kelahiran disebut baik? Nah, coba kalau kita suatu saat berlatih meditasi, kemudian mencapai yang namanya apana samadhi, dan kita mendapatkan istilahnya jana atau istilahnya pengetahuan adi duniawi, ya mendapatkan. Nah itu terus kita olah dan itu menjadi kebiasaan. Nah saat kita meninggal kita akan terlahir di alam-alam minimal alam Brahma. Di alam Brahma itu saat di sana itu akan mendapatkan selama kehidupan kita itu nggak ada hal yang buruk. Waktu kita melakukan perbuatan buruk di alam manusia yang harusnya berbuah satu kehidupan selanjutnya di alam lain, dia nggak punya kondisi untuk berbuah di alam Brahma. Kondisi buruknya nggak akan berbuah. Nah kita nggak akan mendapatkan kondisi buruk di sana. Dapatnya yang baik-baik terus. Nah, dan kamanya itu, hasilnya itu, hasil dari kama yang harus berbuah satu kehidupan sebelumnya satu kehidupan selanjutnya di alam Brahma, karena tidak berkondisi, dia akan menjadi mandul, nggak ada kondisinya, selesai. Jadi keuntungannya itu disebut dengan gati sampati.
kelahiran. Tapi juga ada gati wipati, bahaya. Kelahiran di alam-alam apa ya, itu mengkondisikan kita mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik yang harusnya berbuah di kehidupan selanjutnya, terlahir di alam menderita, nah kita kondisi baik kita itu menjadi mandul. Makanya hati-hati. Jadi kondisinya seperti itu, ya. Kira-kira begitu tuh, ya. Jadi ya buatlah banyak-banyak kedepannya, buatlah kondisi-kondisi baik. Ya sekarang udah hidup udah memang udah seperti ini, harus kita terima. Tapi action selanjutnya banyaklah pengakuan hal-hal yang baik. Sehingga minimal ya pada saat kita eh, istilahnya menggunakan hak pakai kita, badan jasmani kita, kita kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang baik. Ya. Kan ini hak pakai nih, kita saat ini sedang pakai. Pada saatnya kita harus tinggalkan. Nggak ada yang hak Betul. milik kan. Ya, Betul. hak pakai ini. Nanti waktu kita meninggal, ya udah tinggalkan. Yang hak milik apa? Yang kita bawa kan hanya perbuatan-perbuatan baik kita gitu, atau perbuatan-perbuatan buruk kita. Itu yang menjadi hak milik kita. Nah, makanya Jadi kondisikan. bekal juga ya Romo untuk Nah, kehidupan mendatang gitu. kondisikan seperti banyak-banyaklah kita berbuat karma baik sehingga ya minimal pada saatnya akhir kita mendapatkan tempat yang baik lah gitu, atau kondisi baik seperti itu kira-kira. Menjawab nggak ya? Jawab, menjawab, ngerti. Oke. Iya. Ya, mungkin kalau misalnya banyak berbuat baik di kehidupan juga bonusnya dapat alam dewa gitu ya. Betul. Nah, kalau terakhir di alam dewa pun, di alam dewa yang namanya seperti ya nggak sampai Paradimita Wasawati deh, dewa yang paling tingkat 6. Yang tingkat 5 aja di Manarati itu kebahagiaannya udah 90% di sana. 90% kebahagiaan. 10%-nya hanya menjelang dia akhir baru dia muncul hal-hal yang membuat dia duka gitu. Berarti Tidak sejak puasa. masih bisa ada ininya Romo, muncul dukanya gitu. Ya, di alam dewa itu masih ada kondisi-kondisi. Makanya kan ada di surga Tawatimsa itu Saka itu masih berperang dengan Asura kan. Nah, kalau di itu perangnya itu kondisi buruknya perang. Iya, saya pernah baca kayak kisah-kisah kenapa dewa-dewi ini ya bisa masuk surga gitu. Kalau nggak salah namanya Wimanawatu. Jadi Ya, itu ada betul. kisah-kisah sebenarnya kalau di kisah itu kayak saya semasa hidup hanya berdana lalu bisa masuk masuk alam dewa. Ada Hmm, yang saya sering melaksanakan uposata, sering melaksanakan hmm, atasila, jadi terkondisi lahir di alam dewa gitu. Sebenarnya ke alam dewa betul, betul. nggak gitu susah ya. Salah satunya mungkin cara-caranya sudah dikasih tahu sama dewa-dewi yang sudah di sana mungkin. Ya, Mungkin kalau tapi kita, kan ya Rawa, silakan. eh, ya memang di Wimanatu kalau kita baca Wimanawatu itu sangat mudah untuk lahir di alam dewa. Tapi ya bukan berarti eh, ya istilahnya tahu mudah. Tapi kadang-kadang ada orang udah tahu mudah pun masih masih sulit untuk melakukan itu gitu. Ya, Nah, ya. nah itu sebenarnya mudah gitu. Jalanin sila udah pasti gitu kan. Kembangkan sedikit samadhi sudah pasti. Sudah kan jelas berdana kemudian pada pengertian muncul ketenangan, saat tenang muncul pada saat meninggal dia ingat dananya, muncul ketenangan, kebahagiaan itu ya udah otomatis terakhir di alam dewa gitu. Tapi dengan pengertian bahwa Betul. dana itu mengikis loba dosa muha. Ada pengertian sih. Ya. Oke, terima kasih Romo atas Ya. jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Eh, untuk apa ya, berhenti menciptakan karma yang gelap atau kayak karma-karma buruk gitu, berhenti mengkondisikan karma-karma tersebut kan kita perlu kesadaran ya, Romo. Betul. Untuk
Oh sadar, lagi gosipin Roro, oh sadar, oke nggak boleh lagi, stop, cut, gitu kan Romo. Ya, ya. Berarti apakah Sati itu sangat berperan untuk apa ya, Mengkat, iya, si kama-kama yang gelapnya ini. betul, betul sekali. Saat ada sati dan ada pemahaman, mengerti. Nah, jadi dia ada kesadaran, ada istilahnya sati dan sampajannya. Ada perhatian dan ada pemahaman. Ada eling. Kalau sati sebelumnya lebih cepat ditebakkan ke bahasa Indonesia itu eling. Eling dia waspada. Ya, Waspodo bahasa bahasa Jawanya waspodo. Nah, waspodo itu eling gitu kan. Nah, ada waspada, terus ada dia memahami. Oh, ada pemahaman. Nah, itu kalau kita punya sati waspada dan memahami, nah, pada saat kita mau melakukan hal yang buruk, kan tahu dong, oh, ini lagi melakukan hal buruk, ya kita harus waspada. Begitu waspada, karena kita punya pemahaman, muncul yang namanya apa? Hiri dan otapa. Nah, kita akan muncul di takut dan malu dan takut akan akibat jahatnya yang kita lakukan. Nah, itu akan membuat kita eh, nggak melakukan itu. Nah, itu sebetulnya daripada pengembangan kalau hiri otapa itu ya bagian dari sampajanya, pemahaman. Gitu. Nah, belajar makin dari terus mana cara biar kita peka gitu. Oh ya, salah oh, nih kayak gitu. oh, ya memang harus berlatih, harus berlatih. Jadi gini, kan kita Sang Buddha katakan panya itu kan kalau di komentar, ini kita bicara komentar bukan bicara di suta ya. Kalau di sama di Tisuta kan eh, lain gitu ya. Pengertian panya itu bedaan ya. Istilahnya pengertian benar itu beda gitu kan. Tapi kalau di komentar itu panya itu muncul kalau dia mengerti bahwa kan bisa dari belajar, dari mendengar. Nah, kita belajar mendengar begini, diskusi dan segala macamnya itu muncul pengertian. Nah, itu muncul. Nah, dengan itu ya minimal dengan pengetahuan itu pasti akan eh, beda gini. Sambil contoh yang paling gampang. Kalau kita sudah apa sih manfaat orang belajar dhamma? Apa sih manfaat orang praktek dhamma? Apa sih manfaat orang penyelidikan dhamma? Kita ambil contoh. Anak kecil melihat lilin, api, tahu dia api, tahu kan warnanya api kan, tapi dia tidak mengerti itu api itu panas, bagus bagi dia, terang. Anak kecil yang baru tahu, dia akan pegang nggak? Akan dia pegang, gitu. Pasti dia pegang, diambil. Karena apa? Menarik bagi dia, nyala, terang, menarik. Anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum tahu api itu panas, dia pegang. Tapi kita yang tahu belajar api, kita kan belum pernah, andai kan saya belum pernah nih memegang api, ya, belum pernah memegang api. Tapi saya tahu belajar api itu panas. Mau nggak saya pegang? Enggak kan? Nah, karena kita mengerti dari pemahaman, dari penyelidikan. Oh, api itu pasti panas, membakar sifatnya. Nah, ada orang yang sudah praktek. Dia pegang apinya, panas. Nah, dia nggak akan mau pegang lagi. Nah, itu. Jadi, pemahaman itu munculnya dari ya tadi. Makanya penting sekali kita belajar pengertian. Belajar, menyelidiki, kemudian praktek. Nah, kalau kita itu akan muncul eling, nanti waspada eling itu akan muncul gitu. Kita mengerti bahwa berbuat buruk, melanggar sila akan mengkondisikan kita, melanggar sila pertama, membunuh makhluk hidup. Kita akan pertama mungkin di waktu masih kecil, lihat binatang, demen gitu kan, suka, ya kita mainin, capung, ininya putus-putusin sayap-sayapnya Sayapnya. supaya dia nggak bisa terbang gitu kan. Nah, kita senang gitu kan. Tapi begitu kita mengerti, oh ini menganiaya binatang adalah pelanggaran sila pertama. Saat dia mengerti, dia mau lagi nggak? Nggak kan? Nggak akan dia mau Ya, ini kan, membuat orang lain menderita, melihat makhluk lain menderita gitu kan.
nggak mau dia akan lakukan. Karena apa? Karena dia belajar mendengar, oh ini tidak baik. Nah, gitu. Kemudian dia praktek juga. Kalau saya pun dilukai, dia selidiki kan. Saya juga menderita. Nah, saya juga nggak mau kan. Kalau saya nggak mau, orang lain pun nggak mau. Nah, itu penyelidikan begitu, menyelidiki. Nah, kemudian ya praktek. Praktek memunculkan ketenangan batin, kebahagiaan batin. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, itu akan memunculkan kewaspadaan kita sendiri. Iya. Waspada karena kita tahu oh, ini pasti buruk gitu. Secara Nah, akan sendirinya akan muncul muncul melalui betul. tadi berbagai Mm-mm. pembelajaran, dengar, Mm-mm. baca, Mm-mm. dan lainnya. Mm-mm. Di zaman dulu kan kalau orang-orang seangkatan saya, angkatan yang tadi tuh Ramani ini ya, itu zaman dulu kalau kita orang Chinese kan kalau sembahyang itu kan ada sembahyang namanya sanseng, ada namanya ngoseng, 5 jenis itu. Cari bandengnya, oh yang hidup, yang besar, ukurannya sekian, gitu. Cari ayamnya yang ini. Nah, dulu karena zaman dulu itu cari begitu. Orang tua kita nyarinya dulu. Tapi pengertian ini membunuh. Beli aja di pasar. Yang sudah mati jadi Ya, bangke. Beli ikan, ya udah terima aja ikan bandeng di pasar. Gitu. Nggak mesen juga, datang ambil. Nah, karena ada pengertian-pengertian itu. Nah, makin berkembangnya pengertian-pengertian dhamma seperti pembahasan dhamma, pembabaran dhamma itu memunculkan kebijaksanaan. baik. Terima kasih Romo atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir masih boleh ya Romo? Boleh, boleh, boleh. Ya, Kalau bisa jawab ya. ya bisa Romo, saya yakin. Oke, satu pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Romo, apakah mungkin kita dapat memetik kusala dan akusala kamawipaka sekaligus? Dan Salah dan apakah ada aku. contoh kasusnya gitu? Mungkin di zaman Sang Buddha atau yang relate di zaman kita saat ini? Oh, salah dan aku. Sebetulnya gini, kalau di dalam momen per momen itu pasti beda gitu. Salah, nah kita ini gini, contohnya gini, contoh sehari-hari deh ya, yang paling gampang. Kita punya anak, atau saya punya anak, ya. Kemudian anak saya sekolah di kota lain. Dia belajar rajin ini gitu kan. Kemudian saat dia lulus dapat nilai yang luar biasa, baik gitu kan. Nah, kemudian kita mendengar itu. Nah, kita mendapatkan kusala wipaka, mendengar yang baik-baik. Tapi begitu kita mendengar yang baik-baik, lulus dengan nilai yang baik, tiba-tiba anaknya naik motor ke kampus. Nah, kan baru denger nih, naik motor kampus, disenggol, jatuh lecet. Kemudian kita mendengar lagi, anak saya, di momen selanjutnya, mendengar, oh, anak saya lulus, tapi oh sekarang ada tersenggol, kecelakaan, sakit, apa luka badan. Timbul kekhawatiran nggak? Timbul. Nah, timbul, aku salah wipaka. Momen itu akan muncul terus, tapi bukannya bareng, tapi momen per momen. Momennya aku salah, aku salah, baik baik, tidak baik tidak baik, bermanfaat bermanfaat, tidak bermanfaat tidak bermanfaat. Jadi momen per momen, tapi karena kesadaran kita cepat, itu seolah-olah satu. Kayak hampir sama gitu. Nah, atau Jatuh kita ketimpa begini. tangga gitu, Romo. Iya, atau begini, kita yang paling jelas deh, perkesadaran deh. Saat kita makan, enak nggak ngecap makanan yang paling kita sukai? Melihat, makan, enak. Melihat yang baik-baik, makan, mengecap yang baik-baik. Nah, begitu kita makan, lagi enak-enak nih, set liwat. Nah, orang bawa kotoran, bau. Saat makan enaknya, terinterupsi nggak? Ya, Interupsi.
mencium yang Bau-bau. tidak Tidak enak. bau-bau, yang tidak enak. Nah, selesai. Makan aja dia enak nggak? Enggak. Cium bau. Nah, itu Hmm. baik, buruk. Baik, buruk. Per momen sebetulnya. Enggak. Cuman karena cepat, seolah lagi makan, bahkannya belum selesai, tapi datang yang baru. Nah, tapi sebetulnya momennya beda. Yang satu merasakan lewat kecapan, yang satu lewat Cium. ciuman, penciuman. Nah, beda kesadarannya. Tapi karena cepat seolah satu gitu. Saking cepatnya. Kira-kira seperti itu secara abidamanya begitu. Iya. Per momen. Oke, jadi seakan-akan Nggak kayak ada satu tuh, momen, nggak ada, tapi ternyata beda ya. Ternyata masih tetap beda. per ini tetap beda. Beda. Bukan jatuh ketimpa tangga. Iya. Oke, Romo. Baik, Romo. Mungkin tadi adalah satu pertanyaan terakhir untuk Damasa Kaca Online pada malam hari ini. Ratna suaminya. Ya, Oci. Ya, Oci. Ya, Ada mau ya apa nih? masih ada kesempatan nanya apa enggak gitu. Jadi Ramani kalau mau satu Moderator. pertanyaan lagi, Kalau Iya, silakan, kalau ada yang silakan. lain, kalau ada yang lain kasih yang lain gitu. Kalau silakan enggak ada, Ramani mungkin satu pertanyaan lagi. aduh, mau nanya apa ya? Belum kepikir nih. Aduh. Ya emang kehidupan emang begitu. Kita pada saat lagi enak, sementara entar lagi nggak enak. Ya itu sama juga di dalam rumah tangga, Romo. Ya. Kita bisa akur-akur sama suaminya kalau suaminya benar. Ntar ada sedikit yang nggak benar aja, udah marah ada tuh. Ya emang Ya. begitu rasanya sih. Ya. Kayaknya suaranya begitu emang. Iya, betul. Aduh, ya, Oke. ya semua kita umat muda punya kesadaran yang baik dah. Ya, Gitu baik. aja. Emang kesadaran emang penting. Ya, baik. Ya, makasih Romo. Jadi Ya, tahu nih sama-sama. kalau manggil saya Ocik. Waduh, saya bingung kenal di mana ini Romo. Saya Baik, mah, terima kasih Ramani. iya makasih. Sampai jumpa. Kan Ya. sebutan Namo Ya, Budaya. Namo Buddhaya. Silakan. Ya, baik, terima Silakan. kasih. Silakan Santika. Ya. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya malam ini tentang 4 jenis kama di dalam Anggutara Nikaya 4 nomor 233. Malam hari ini diskusinya sangat seru, saya juga banyak nambah wawasan. Semoga harapan baiknya Bapak Ibu dan semuanya yang menonton Damasa Kaca Online pada malam hari ini juga turut mendapatkan banyak insight positif yang juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Romo mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami semua, dipersilakan. Oke. Ya, sebagai penutup ada satu ya pesan ya, satu istilahnya kalimat penting bahwa hidup ini bukan hidup kita ini bukan untuk bukan rusak, bukan juga gagal gitu kan. Ya, hidup itu memang sedang mengikuti ya, karena kita udah jadi manusia, ya kita sedang mengikuti sebab. Nah, sebab apa jadi akibatnya apa. Jadi sebetulnya hanya rentetan sebab dan akibat. Dan tugas kita adalah kita harus tahu gitu. Tahu, oh sebabnya itu gitu. Nah, kalau udah tahu sebabnya itu, nah kita nggak akan mau melakukan lagi gitu. Jadi sekali lagi, ini tuh bukan kebetulan, bukan istilahnya ya karena kebetulan gitu, bukan. Tapi memang ini kesempatan buat kita mau kemana, mau terus tenggelam atau mau terus naik. Nah, ada pilihan, kesempatan itu juga untuk kita berhenti mengulang. Mau nggak kita terus mengulang-ulang di alam samsara? Nah, ada kesempatan itu. Atau ya kita mau terus enak masih di alam samsara, lahir mati. Nah, itu kesempatan. Kita Sang Buddha katakan ini kesempatan. Dan kesempatan itu bebas. Kita yang menentukan. Kita mau kemana? Kita yang mau menanam.
menanamnya kemana? Mau menanam ke kebebasan, mau menanam yang terang, mau menanam yang gelap, silakan kita pilihan. Ya, semoga dengan ini ya kita pada saatnya kita tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk selalu melakukan hal-hal yang kehendak-kehendak yang baik lah, yang jernih, supaya pada saatnya ya kita pelan-pelan melangkah, setiap tindakan kita mengarah kepada hal-hal yang baik, melangkah. Karena apa? Sang Buddha katakan untuk melangkah ke yang baik itu memang perlu perjuangan, tapi harus kita lakukan. Banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi pada saat kita melangkah. Kita untuk menjalankan satu perbuatan baik, menjalankan sila, ya, Pancasila Buddhis secara full, benar-benar full, itu luar biasa perjuangannya. Nah, kalau sudah biasa menjalankan Pancasila Buddhis dengan full, kita bisa melangkah ke depan. Setiap uposatha, setiap bulan gelap, bulan terang, jalankan langkah ke depan. Atangga sila. Mengembangkan sila yang lebih tinggi. Begitu. Nah, dengan melangkah yang lebih jernih, ya pada saatnya kita juga melangkah terakhir itu ke arah yang baik. Atau bahkan bisa melangkah kepada selesainya dari karma kita. Sehingga saat itu kita tidak terakhir kembali dan mencapai yang namanya tujuan akhir kita, yaitu merealisasi nibbana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Baik, terima kasih banyak Romo atas closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Xiao Jun Kyung pada malam hari ini bisa bermanfaat. Setelah mendengarkan Dhamma Sakacalonen pada malam hari ini, jangan ada lagi menyalahkan kehidupan. Kenapa saya seperti ini? Kenapa kok jadi begini? Hidup saya kenapa begini? Karena semuanya itu bukan kebetulan, semuanya itu adalah kondisi, terkondisi karena sebab dan akibat yang telah diperbuat di kehidupan sebelumnya ataupun mungkin di kehidupan sekarang yang berbuah juga di kehidupan saat ini. Begitu. Baik, untuk melengkapi kebajikan kita pada malam hari ini, Romo kiranya berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa. Biasanya baca Patidana ya? Iya, Patidana, baca Patidana Romo. Baik. Ya. Mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa, karena hari ini kita sudah banyak berbuat baik dengan kita tadi membaca parita, mendengar, mengagungkan suta, ya suta dalam arti mendengarkan Dhammapada, kemudian juga kita berbuat baik dengan mendengarkan Dhamma. Nah, semua perbuatan baik ini kita bisa kondisikan kepada leluhur-leluhur kita atau yang berhubungan karma dengan kita, supaya mereka yang punya hubungan karma dengan kita terkondisi mendapatkan kebajikan. Ya, saya akan membacakan memimpin Patidana. Punya sedani kata sa yananya nikata nime te sanca baginontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino sata te tante lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cik mangna pajananti dewa te samniwedayu maya dinna na punyana anumodana hetuna
sabe sata sada onto awera sukajiwino kema padan capa ponto tesa sasti jatang soba sadu sadu sadu. Baik, marilah kita tutup Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Suakhato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Baik, usai sudah Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dan juga terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah memberikan topik yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan banyak manfaat positif di dalam kehidupannya. Selanjutnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh panitia kepada tim, dipersilakan. Baik, dengan ini selesai sudah Dhamma Sakaca Online pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudari semuanya yang sudah menyaksikan Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini melalui Zoom Meeting ataupun melalui YouTube channel. Sampai ketemu lagi di Dhamma Sakaca Online selanjutnya. Sukihonto Namo Buddhaya.